Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rumah Cerita, gudangnya sejuta cerita. Sahabat sekalian, sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Baik, kita lanjutkan kembali dan selamat mendengarkan. Bagas mengendarai mobil sportnya dengan kecepatan penuh. Jalanan yang sunyi di area villa sepanjang puluhan kilometer itu membuat suara deru mobil yang dikendarai oleh Bagas terdengar begitu nyaring di segala penjuru. Hati Bagas terasa panas semenjak mendengar pengakuan Aslan mengenai apa yang telah ia lakukan pada Yuki. Semakin ucapan itu terngiang semakin dalam kaki Bagas menginjak pedal gas mobilnya. Perjalanan sepanjang puluhan kilometer itu pun menjadi sangat singkat hingga tiba di persimpangan jalan raya. Bagas memilih untuk menginjak rem perlahan lalu memutuskan untuk menepikan mobilnya. Sejenak ia menyandarkan kepalanya pada sandaran kursi, berusaha menarik napas dalam lalu menghembuskannya dengan perlahan. Yuki merupakan seorang gadis pertama yang membuat Bagas tertarik. Sejak awal dia ditugaskan oleh Aslan untuk menguntit Yuri, Bagas akhirnya menemukan Yuki sebagai sosok gadis yang mampu memikat hatinya. Kenapa harus Aslan? Bagas bergumam dengan tatapan yang mengedar ke jalan raya di depannya. Pertemanannya bersama Aslan bukan baru sebentar. Aslan memiliki sifat yang perfeksionis, ambisius, sehingga dia harus mendapatkan apa saja jika itu yang dia inginkan. Dan itu semua didukung oleh otak encernya. Bagas sendiri mengakui jika hanya dirinya dan Gilang saja tanpa Aslan, maka nama mereka berdua tak akan bisa sebesar sekarang. Bagas meraih ponselnya lalu menghubungi sebuah nomor. Tak lama berdering, panggilan itu langsung terhubung dengan seseorang yang berada di beda negara dengannya. Bagas? Ucap suara di balik ponsel Bagas. Ya, bisakah kamu menggantikanku saat ini, Gilang? Sahut Bagas terdengar putus asa. Tumben sekali, apa yang terjadi di sana? Apa Aslan memberimu banyak pekerjaan? Gilang mencoba berkelakar. Bukan tidak peka, Gilang pun tahu bagaimana repotnya bekerja dengan Aslan. Akan tetapi mereka berdua sangat setia pada Aslan, karena Aslan sudah begitu banyak berjasa terhadap Pak Gilang dan Bagas. Tidak ada, aku hanya butuh rehat. Gilang terkekeh, tak biasanya sahabat sekaligus rekan kerjanya itu terdengar seperti itu, seperti sedang meraju. Ayolah katakan ada apa? Aku belum pernah mendengarmu mengeluh seperti itu. Apa ini ada hubungannya dengan istrinya Aslan? Namanya Yuki. Jawab Bagas dengan cepat, dan itu membuat Gilang tahu apa penyebabnya. Kamu menyukainya? Tanya Gilang yang sebenarnya juga sudah tahu sejak lama. Jauh sebelum Yuki menjadi tumbal. Gilang tertawa renyah mendengarnya. Itu bukan tumbal bro, itu namanya jodoh. Ada kuasa Tuhan di atas keinginan kita. Tapi Aslan berbuat tidak baik padanya, dan juga melanggar kesepakatan kita untuk tidak. Bagas tak sanggup untuk melanjutkan kata-katanya. Gilang kembali menjawab. Kita sudah mengenal Aslan sangat lama sekali, Bagas. Selama hidupnya dia hanya pernah mencintai satu wanita dan itu adalah Firda yang malah mencampakkan dirinya karena Aslan tak dipilih sebagai penerus perusahaan seperti Kak Akram. Setelah kejadian itu Aslan menjadi dingin dan menurutku wajar jika dia bersikap kurang baik pada Yuki. Akan tetapi jika Aslan membuat keputusan untuk membawa Yuki ke atas ranjangnya, aku bisa pastikan bahwa dia menyukai gadis itu. Dia juga sedang ingin menyembuhkan luka hatinya. Bro, relakanlah. Di depan rumah dari kediaman keluarga Yuki, sang kakak tengah berjibaku dengan perasaannya. Setelah dipermalukan di villa milik Aslan siang tadi, dirinya yang langsung kehilangan arah tujuan itu kini memilih untuk menemui sang ibu, Maudi. Tentunya dengan suatu tujuan yaitu meminta ibunya untuk menjemput Yuki karena dirinya sudah tidak bisa melakukan apapun lagi. Yuki baru tiba sekitar pukul 7 malam di kediaman ibunya. Mengendarai sebuah mobil peninggalan mendiang sang ayah, Yuki berkendara ke sana kemari membawa pikiran yang kacau balau. Dirinya merutuki kebodohannya di malam sial itu hingga dirinya harus mengandung benih orang lain, juga marah pada Aslan yang sama sekali tak ingin menunjukkan batang hidungnya. Padahal aku sudah 2 kali datang ke sana, para pelayan di sana tidak mungkin tidak melapor pada Aslan. Lalu kenapa dia tak mau menemuiku? Bahkan Bagas juga menolak panggilan teleponku. Setidaknya jika hubungan ini berakhir katakanlah sesuatu, Aslan. Yuri menitikkan air matanya. Namun bukan karena penyesalan melainkan amarah yang membara. Teringat lagi pada perlakuan Asmira yang dengan tega menampar dirinya. Yuri memegang pipi kirinya yang hingga kini masih merasakan perih sampai ke hati. Sayangnya dia sama sekali tak memikirkan apa yang terjadi pada Yuki, apa kemungkinan terburuk yang bisa saja terjadi pada adiknya itu. Dan jika sesuatu yang buruk terjadi seharusnya Yuri sadar kalau itu adalah karena dirinya. Dari arah pintu rumah tampak Anin, sahabat Yuki baru saja keluar dan langsung mendekati mobil Yuri yang terparkir di halaman rumah mungil tersebut. Yuri langsung menurunkan kaca mobilnya dan memberikan senyuman terpaksa pada Anin. Kak Yuri, baru kelihatan. Di mana Yuki?
Anin menengok ke dalam mobil mencari keberadaan sahabatnya. "Ah, kamu baru selesai bekerja? Aku punya uang untuk kamu, untuk tambahan belanja." Yuri berusaha mengalihkan pembicaraan dan dengan cepat merogoh tasnya untuk mengambil beberapa lembar uang untuk ia berikan kepada Anin, namun sahabat Yuki itu malah menolaknya. "Tidak usah, Kak. Hari ini Anin dapat gaji dari ibu. Anin hanya bertanya di mana Yuki. Bukankah sudah seharusnya sekarang dia pulang?" Wajah Anin terlihat serius. Di saat Yuki didesak pada hari pernikahan kala itu, Anin tak bisa banyak ikut campur dan berusaha untuk percaya saja pada Yuri. Akan tetapi ketika setelah menunggu hingga 2 hari dan ternyata Yuki tak kunjung pulang, entah mengapa Anin merasa kalau Yuri sengaja menjebak Yuki. Mendapat tatapan seperti itu, Yuri pun menjadi kesal. "Sebaiknya kamu pulang saja, urusan keluarga kami tak perlu kamu tanyakan, Anin." Yuri mencoba membuka pintu mobilnya untuk keluar dari sana, namun ketika baru terbuka sedikit tangan Anin malah menutupnya kembali. Hal itu membuat Yuri semakin kesal hingga melayangkan tatapan marahnya kepada Anin yang sedang menatapnya datar. "Apa sih maumu? Apa kurang jelas ucapanku tadi?" Sergah Yuri mulai naik pitam, selama hidupnya belum pernah ada yang menantang dirinya seperti itu. Apalagi oleh anak kecil seperti Anin. "Kembalikan Yuki, Kak." Anin khawatir padanya karena ponsel Yuki sama sekali tidak bisa dihubungi. "Apakah dia masih hidup atau tidak di sana? Tidakkah kakak merasa khawatir?" Tanya Anin sedikit menyindir. "Jaga bicaramu itu, Anin. Aku ini kakaknya, tentu saja aku yang lebih mengkhawatirkan adikku. Dia masih hidup dan baik-baik saja kalau kamu ingin tahu. Pulang sana!" Yuri kembali membuka pintu mobilnya dan berhasil berdiri di hadapan Anin. "Asal kakak tahu, ibu dan bude juga marah dan tak ingin bicara pada kakak. Jika kakak kesulitan membawa Yuki pulang, biar Anin yang menjemputnya ke sana." Yuri menggeram kesal, melihat Anin sama saja seperti menghadapi Yuki. Sifat dua gadis itu sama-sama kerasnya, tak pernah bisa akur dengan dirinya. Tanpa ingin meladeni Anin lagi, Yuri melengos lalu melenggang meninggalkan Anin yang terus menatap dirinya dengan kekesalan. Pintu rumah itu belum terkunci setelah Anin keluar dari sana, sehingga Yuri bisa langsung masuk begitu aja tanpa mengetuk pintunya. Rumah yang kecil itu hanya memiliki satu buah ruangan kecil di bagian depan yang digunakan untuk mengepak pesanan catering setiap harinya. Biasanya di ruangan itu menjadi tempat Yuki dan Anin bekerja sambil bercanda berdua. Sedangkan satu ruangan di bagian belakang menjadi tempat dapur untuk memasak. Untuk kamar sendiri hanya ada 2 buah dengan ukuran 3 meter persegi, yang satu digunakan untuk tidur sedangkan satu kamar lainnya digunakan untuk penyimpanan barang-barang. Yuki dan Anin sering tiduran di ruang depan saja, beralaskan karpet. Mereka berdua tak pernah mengeluh. Anin sendiri mempunyai orang tua, namun sering menginap di rumah Yuki jika ada banyak pekerjaan hingga larut malam. "Ibu!" Maudi dan Bude terkejut mendengar suara yang mereka pikir adalah Yuki. Keduanya langsung menengok ke arah suara, namun harus kecewa lantaran Yurilah yang berdiri di sana. "Di mana adikmu, Enduk?" tanya Bude pada Yuri. Dia dan Maudi masih sibuk membereskan sisa masakan yang kelebihan. Yuri tak lantas menjawab. Dia memperhatikan sang ibu yang seperti tak mempedulikan kehadirannya dan malah pura-pura sibuk membereskan pekerjaannya. "Ibu, aku butuh bantuan ibu untuk menjemput Yuki," pinta Yuri. Dia sadar bahwa ibunya kecewa sebab sejak siang tadi ibunya itu terus menolak panggilan telepon darinya. "Kenapa minta bantuan ibu? Bukankah kamu yang jauh lebih pintar?" tanya Maudi sarkas. Nada bicaranya pun terdengar ketus. Saat berbicara, dia juga tak mau menatap Yuri. "Aku bukan tidak mau, Bu, tapi mereka di sana semuanya menghalangi aku. Mereka juga menolak kehadiranku. Ibu harus ke sana dan meminta Aslan untuk memulangkan Yuki. Dan apa ibu tahu? Aslan bahkan mengurung Yuki di sebuah menara seorang diri." Mendengar pemaparan Yuri tersebut, Bude langsung terkejut sedangkan Maudi diam sambil mengepalkan kedua tangannya. Jika itu benar, hati ibu mana yang tidak sakit? Bab 14 Aslan yang tampan. Pagi hari menjelang, Yuki sudah terbangun sejak subuh. Setelah memutuskan untuk makan dengan baik, kini tubuhnya sudah kembali bugar lagi. Dia duduk di kursi jendela sambil merenung teringat pada mimpi tentang ibunya semalam. Membuatnya terbangun di pukul 4 dan kesulitan untuk terlelap kembali. "Ibu sedang apa di sana?" Yuki ingin sekali bisa menghubungi ibu, tapi bagaimana caranya? Yuki menyugar rambutnya ke belakang lalu menatap ke arah pemandangan di luarnya. Tampak sang fajar sudah mulai menyingsingkan sinarnya. Dari menara yang tinggi itu mata Yuki dimanjakan oleh pemandangan di sekitar villa tersebut. Bahkan Yuki sudah mulai menyukai tempat itu. Semalam Yuki bermimpi sang ibu datang ke villa tersebut membawakan seikat bunga lavender kesukaannya. Bahkan ketika terbangun aroma bunga tersenyum sampai tercium di hidungnya. Kata orang jika kita memimpikan seseorang itu artinya orang tersebut sedang merindukan kita. Yuki juga rindu ibu.
Bisik Yuki seolah sedang berbicara pada sang ibu, kedua matanya pun redup menunjukkan kerinduan yang terdalam. Dia pun kembali teringat pada obrolannya bersama lelaki bernama Bagas. Meski baru sekali bertemu, namun Yuki, yang memang mudah akrab dengan siapa saja itu terlihat seperti sudah mengenal lama. Apakah benar Kak Yuri terlibat sesuatu yang mengerikan? Tapi kenapa? Bukankah kekasihnya yang dulu itu sangat baik? Sebenarnya apa yang terjadi? Aku dan ibu saja tidak tahu tentang kematian Kak Akram. Dan Aslan ini siapa? Aku pikir mereka adalah orang yang sama. Oh astaga, aku bisa gila karena semua ini. Yuki menjadi pusing sendiri ketika memikirkan seluruh pola hidup kakaknya. Berpacaran dengan lelaki lalu lelaki itu meninggal dan kemudian berpacaran lagi dengan adik dari lelaki yang meninggal itu lalu menikah tapi malah hamil dengan lelaki lain lagi. Yuki tak habis pikir bahwa kelakuan Yuri di luar rumah sangatlah kacau. Dirinya selama ini hanya sibuk bekerja membantu usaha catering keluarganya dan Yuri sendiri sibuk dengan aktivitasnya dalam bekerja menjadi model majalah biasa. Tapi gayanya sudah seperti seorang model mancanegara. Tahu-tahu sudah begini, dan yang paling dirugikan adalah dirinya. Akan tetapi hati kecil Yuki ternyata lebih kasihan pada Aslan. Lelaki itu pasti sangat kecewa pada Yuri yang berkhianat dengan lelaki lain dan tak mau jujur. Dengan rasa kecewa itu, Aslan masih mau melanjutkan pernikahan demi nama baik keluarganya. Namun satu yang masih menjadi pertanyaan Yuki. Mengapa Aslan meniduri dirinya padahal sejak awal sudah tahu kalau dirinya itu bukanlah Yuri? Tuan, sarapan Anda sudah dihidangkan. Pagi itu Wina datang memanggil Aslan di kamarnya untuk sarapan pagi. Lelaki itu baru saja selesai memasang arloji hitam di tangan kirinya. Setelan jas berwarna hitam dengan kemeja dalaman berwarna putih sangat cocok di tubuhnya. Tampan dan kaya adalah hal yang sangat diidam-idamkan oleh seluruh makhluk bernama lelaki di seluruh dunia ini dan Aslan memilikinya. Apakah sarapan untuk istriku sudah diantarkan? Tanya Aslan tanpa menoleh pada Wina. Wina langsung berwajah muak ketika mendengar Aslan mempedulikan Yuki. Sedang diantar oleh pelayan, Tuan. Jawabnya. Aslan bergerak meraih tas kerja berbahan kulit asli dan bermerek terkenal di atas sofa. Saat akan melewati pintu dia kembali mengatakan sesuatu yang memancing kekesalan Wina. Mulai sekarang pintu menara itu jangan lagi dikunci, biarkan dia keluar. Apa Anda tidak takut kalau Nyonya akan melarikan diri lagi? Tanya Wina dengan cepat. Namun Aslan menghiraukan dirinya dan langsung melangkah keluar dari kamar tersebut. Baru juga 2 hari dia dikurung di dalam menara itu, dan sekarang sudah bebas lagi? Wina menghentakkan kedua kakinya bergantian di lantai karena kesal. Jangan-jangan Tuan Muda sudah jatuh hati pada gadis gembel itu? Oh astaga, selera Tuan Muda rendah sekali. Aku harus segera melapor pada Nyonya Asmira. Suara kunci pintu dibuka terdengar di telinga Yuki. Dia pun menanti-nanti siapakah yang ada di balik pintu ruangan tersebut. Apakah Wina atau Aslan? Yuki memukul kepalanya pelan ketika tersadar dirinya malah berharap Aslan akan datang ke ruangan itu. Ketika melihat siapa yang masuk Yuki pun lega. Selamat pagi, ini sarapan Anda Nyonya? Ucap seorang pelayan wanita yang biasa diperintahkan khusus untuk mengantarkan makanan Yuki. Terima kasih, di mana pelayan sombong itu? Mendengar pertanyaan seperti itu sang pelayan pun mendadak takut. Maaf apa maksud Anda adalah Kak Wina? Ya. Sahut Yuki datar. Lalu tanpa aba-aba satu tangannya mencomot buah anggur hitam yang masih berada di atas nampan dan dipegangi oleh pelayan tersebut. Dengan santainya, ia mulai memasukkan satu buah anggur tersebut ke dalam mulutnya. Pelayan itu pun tercengang melihat kelakuan Yuki yang sangat jauh dari etika para majikannya. Namun begitu dirinya tak berani untuk berkomentar seperti halnya Wina yang memang bermulut pedas. Yuki memperhatikan wajah kaget pelayan itu, lalu ia terkekeh pelan. Siapa namamu? Pelayan itu menunduk sedikit lalu menjawab. Namaku Cindy, Nyonya. Yuki menganggukkan kepalanya, lalu membiarkan Cindy meletakkan makanan yang ia bawa ke atas meja makan Yuki. Setelah selesai dengan tugasnya itu, Cindy mulai pamit undur diri lalu keluar. Akan tetapi Yuki merasa ada sesuatu yang kurang lalu ia membuka pintu ruangannya. Cindy, kamu lupa mengunci pintunya. Saat itu, Cindy sudah berada di tangga, namun masih terlihat oleh Yuki. Ia bergegas kembali, lalu berbicara pada Yuki. Tuan Muda memerintahkan untuk tidak lagi mengunci pintu ini, Nyonya. Yuki terkejut sekaligus senang dan merasakan ada sebuah peluang. Apakah aku boleh keluar dari sini? Tanyanya antusias. Cindy menganggukkan kepalanya dan malah ikut tersenyum senang melihat wajah bahagia Yuki. Anda boleh keluar tapi hanya di area villa saja ya, Nyonya. Begitu pesan dari Tuan Muda. Ah, terima kasih Cindy. Ujar Yuki tersenyum manis. Cindy sampai memuji di dalam hati ketika melihat wajah Yuki yang jauh lebih manis di saat tersenyum, karena sejak kemarin-kemarin istri Aslan itu hanya terus berwajah datar.
Setelah selesai sarapan, Yuki benar-benar melangkahkan kakinya menuruni menara. Kedua kakinya yang gatal itu segera ia bawa berkeliling area menara tersebut. Entah kenapa dia malas untuk masuk ke dalam villa. Malas jika nanti bertemu dengan Aslan atau si pelayan sombong bernama Wina. Pakaian yang ia kenakan kini jauh lebih baik dari saat masih tinggal di rumah ibunya. Bagaimana tidak, sebab segala jenis pakaian di sana sangat baru dan juga bermerek terkenal. Bahkan seluruh isi lemari di dalam menara itu sangat cocok dengan tubuhnya. Yuki sempat bertanya-tanya mengenai siapa pemilik pakaian tersebut. Namun dirinya tak ingin bertanya karena jika suatu saat sang pemilik akan datang dan protes padanya maka dia akan menyalahkan Aslan saja. Kali itu ia mengenakan kaos kebesaran dipadukan dengan hot pants. Itu merupakan setelan favoritnya. Yuki mulai berkeliling di sekitar menara. Hamparan rumput hijau yang dijaga kebersihannya itu ternyata sangat luas hingga ia terus menyusuri sebuah arah yang membawanya ke pinggir tebing. Di dalam hati Yuki berdecak kagum pada ciptaan Tuhan, bahwa apa yang dia lihat rupanya pemandangan laut yang tertutup pohon besar-besar sehingga tak nampak dari menara tingginya. Angin laut segera menerpa rambut panjangnya hingga bergerak menari-nari di udara. Yuki tertawa gembira sejenak melupakan masalah hidupnya. Seandainya aku menikah dengan seorang pangeran yang aku cintai, tentu aku akan sangat bahagia meski tinggal di hutan sekalipun. Tanpa terasa Yuki sudah menghabiskan waktu hingga siang hari, perutnya pun sudah membuat sinyal kelaparan sehingga ia memutuskan untuk kembali. Sekembalinya di dekat menara, Yuki melihat seseorang berjalan di lorong villa bersama dua orang pria yang pernah menyeretnya masuk ke dalam menara. Dan seseorang itu adalah Aslan. Dia berjalan dengan gagahnya sambil memasukkan satu tangannya ke dalam saku celana. Dengan setelah jas itu Yuki yang naif malah melihatnya dengan terpana. Sial! Kenapa dia tampan sekali? Bisik Yuki di dalam hati sambil terus memandangi pergerakan Aslan. Aslan berjalan dengan gerakan pasti menyusuri lorong villa diikuti dua orang pria di belakangnya. Dan entah kenapa dia malah menoleh ke arah tepat di mana Yuki berdiri menatap dirinya. Hal itu lantas membuat Yuki kelabakan dan segera memalingkan wajahnya karena tertangkap basah. Cih, meski tampan tapi hatinya sangat jahat. Batin Yuki sempat-sempatnya mencibir padahal sesaat yang lalu dia memuji. Bab 15, Persiapan menuju rumah besar. Yuki masuk ke dalam menara setelah puas berjalan kaki seorang diri menikmati pemandangan indah yang tersembunyi di balik hutan pohon-pohon raksasa. Siang itu moodnya sudah menjadi lebih baik. Malahan dia ingin kembali lagi ke tempat tadi. Mungkin besok lagi. Gumam Yuki berjanji untuk kembali ke tempat yang dia kunjungi beberapa saat yang lalu. Meski pohon-pohon besar di sana cukup membuat takut, namun jika siang hari pantulan dari sinar matahari membuat hutan itu terlihat cantik karena terdapat hamparan rumput hijau yang luas sampai ke pinggir tebing yang dikunjungi olehnya. Setelah selesai menghabiskan makan siangnya, Yuki memilih untuk mandi dan berencana untuk melanjutkan dengan tidur siang. Beberapa hari tinggal di sana membuatnya memiliki banyak waktu luang untuk bersantai. Tapi lama-lama aku bisa gemuk kalau hanya makan tidur saja. Gumamnya lagi lalu terkekeh. Jika berada di rumah orang tuanya, Yuki selalu rajin bangun subuh dan langsung membantu pekerjaan ibu dan juga bude. Lalu Anin akan datang di pukul 8. Anin. Yuki menghela napas saat teringat pada sahabat satu-satunya tersebut. Inginnya bertukar telepon untuk mengabari keadaannya sebab Yuki yakin Anin pastilah sangat merisaukan dirinya saat ini. Namun dia lupa apakah dirinya benar-benar membawa ponsel setelah hari pernikahan kala itu ataukah tidak. Apa sebaiknya aku mencari ponselku di kamar Aslan saja, ya? Pasti aku dilarang kembali ke sana. Yuki jadi kesal. Tepat ketika Yuki baru keluar dari kamar mandi, terdengar suara ketukan di pintu. Dia pun bergegas membuka kunci pintunya karena saat itu pintu ruangan tersebut sudah tak lagi dikunci dari luar. Selamat siang Nyonya, boleh aku masuk? Wina berdiri di depan pintu bersama dengan dua orang pelayan wanita yang salah satunya adalah Cindy. Masuklah. Yuki menyahut santai lalu melangkah lebih dulu. Ruangan yang besar itu memiliki 3 area sofa yang disekat untuk pemisah, lalu 1 buah sekat lagi untuk meja makan. 2 kamar lainnya yang berada di ruangan tersebut sudah Yuki masuki yang ternyata isinya adalah perpustakaan mini dan 1 lagi berisi berbagai macam model tas wanita hingga alas kaki seperti sepatu dan sandal branded khusus wanita juga yang anehnya berukuran pas dengan kakinya. Jumlahnya kalau Yuki perkirakan mungkin saja ada ratusan, sebab barang-barang tersebut disusun berderet hingga bertingkat-tingkat sampai menyentuh langit-langit. Yuki segera duduk di salah satu sofa lalu Wina juga turut duduk di seberangnya sedangkan 2 orang pelayan lagi hanya berdiri saja di dekat mereka. Hal itu membuat Yuki heran, mengapa hanya Wina saja yang duduk sedangkan mereka tidak? Kalian duduklah. Pinta Yuki berkata kepada 2 orang pelayan yang berdiri. Oh itu tidak boleh, Nyonya. Pelayan harus berdiri jika majikan sedang duduk, itu aturan yang sudah ada sejak dulu kala di keluarga ini. Mungkin Anda belum mengetahuinya. Sambar Wina dengan cepat. Yuki heran lantas bertanya.
Lalu kenapa hanya kamu saja yang duduk? Wina berdehem tak bisa menjawab sedangkan pelayan lainnya melirik ke arahnya. Aku berbeda dari mereka, Nyonya. Tak bisa aku sampaikan apa tujuanku datang menemui Anda kemari? Ucapnya seperti tak ingin melanjutkan pembahasan tentang statusnya yang berbeda dari pelayan lainnya. Yuki mengangkat kedua bahunya sebagai jawaban dia, lalu mulai menyandarkan punggungnya ke sandaran sofa dengan sikap santai. Sebelum mulai membicarakan tujuannya, Wina kembali mengucapkan sesuatu kepada pelayan yang memancing rasa tak suka Yuki. Kalian tolong buatkan aku jus lemon, salah satu dari kalian saja. Lalu kemudian ia beralih pada Yuki. Apa Anda juga mau dibuatkan minuman, Nyonya? Terheran-heran Yuki mendengarnya sampai-sampai mulutnya terbuka sedikit. Wina, kamu tidak boleh memerintah mereka. Maaf? Tanya Wina pura-pura tak mengerti pada perkataan Yuki. Kurasa ucapanku sangat jelas dan bisa kamu dengar, kan? Yuki melipat kedua tangannya di depan dada. Wina yang angkuh seperti tak ingin kalah karena menganggap dirinya jauh lebih tinggi dari status para pelayan biasa di villa tersebut. Katakan saja Anda ingin minum apa maka mereka akan membuatkannya, Nyo. Yuki memotong ucapan Wina dan langsung bereaksi dengan merubah posisi duduknya menjadi tegak. Aku tidak butuh minum dan kamu tidak berhak memerintah mereka. Nada bicara Yuki yang keras mengagetkan seluruh pelayan termasuk Wina, namun kepala pelayan tersebut tetap menahan reaksinya menjadi biasa. Yuki memperhatikan wajah Wina yang terlihat lebih pucat seperti kelelahan. Namun tetap saja sifat sombong dari kepala pelayan itu tak menunjukkan kalau dirinya sedang tidak sehat. Kalian tetap di sini dan jangan pergi sebelum pembicaraan kita selesai. Perintah Yuki pada dua orang pelayan yang tengah berdiri tersebut. Baik, Nyonya. Sahut kedua pelayan itu membuat Wina melirik mereka dengan raut kesalnya. Yuki kini kembali duduk tenang, dia sangat tak habis pikir pada sikap Wina padahal wanita itu juga pelayan di sana. Apa kamu sudah bisa bicara sekarang? Tegurnya pada Wina yang masih melirik dua pelayan lainnya hingga lirikan itu beralih padanya. Kembali berdehem, akhirnya Wina mengalah dan mulai menyampaikan tujuannya. Aku ingin menyampaikan kepada Anda bahwa malam ini Anda dan Tuan Muda akan menghadiri makan malam di rumah besar. Gaun yang dibawa oleh Cindy itu adalah gaun yang harus Anda kenakan malam ini. Kita akan berangkat pada pukul 6 sore dan tiba di sana tepat pada waktunya makan malam. Yuki menengok ke arah Cindy yang sedang memegangi sebuah plastik bening panjang yang rupanya berisi gaun. Rumah besar? Tanyanya beralih pada Wina. Rumah besar adalah tempat kediamannya Tuan dan Nyonya Besar. Maksudku jika Anda belum mengenal mereka, nama mereka adalah Tuan Mahardika dan Nyonya Asmira. Ayah dan ibu dari Tuan Muda Aslan, maksudku ayah tiri. Jawab Wina meralat status Mahardika di keluarga tersebut. Kening Yuki berkerut saat mendengarnya. Jadi pria tua yang dikatakan Aslan sebagai orang tuanya kala itu adalah ayah tirinya? Dia jadi membayangkan wajah Mahardika saat pernah sekali bertemu dengan dirinya bersama Asmira di ruang makan villa beberapa hari yang lalu. Aku sudah pernah bertemu mereka, terima kasih atas pemberitahuanmu. Pukul 6 aku akan bersiap. Cindy akan membantu Anda. Kalau begitu aku permisi. Wina berdiri dari duduknya setelah melihat Yuki menganggukkan kepala. Setelah kepergian Wina bersama satu pelayan itu, kini Yuki hanya berdua dengan Cindy. Boleh aku lihat gaunnya? Tanya Yuki menghampiri Cindy. Tentu saja, Nyonya. Gaun ini masih baru dan sudah kami bersihkan. Jawab Cindy tersenyum sopan. Yuki pun tertawa. Gaun bekas juga tidak masalah bagiku, Cindy. Hahaha. Cindy ikut tertawa pelan melihat sikap konyol dari nyonya rumah tersebut. Yuki yang ramah dan juga sangat berani itu cukup membuat Cindy memandang majikannya dengan cara yang berbeda. Biasanya selama ia bekerja menjadi pelayan di rumah mewah seperti itu, sikap para majikan sangat jauh dari ramah, apalagi untuk membela pelayannya. Namun apa yang Yuki lakukan tadi ketika melarang Wina untuk memerintah dirinya membuat Cindy kagum pada sosok istri Aslan tersebut. Wow, mewah sekali gaun ini dan berat. Belum apa-apa Yuki sudah mengeluh pada gaun itu ketika baru memegangnya. Dicoba dulu, Nyonya. Pasti sangat pas di tubuh Anda, soalnya sudah diukur dengan ukuran yang sama seperti gaun pernikahan Anda. Diungkit perihal gaun pernikahannya itu, raut wajah Yuki mendadak redup. Hal itu tak lepas dari penglihatan Cindy dan pelayan itu pun langsung merasa kalau dirinya salah ucap. Maaf, Nyonya. Apakah Anda tidak suka pada gaun pernikahan Anda waktu itu? Yuki menggeleng sebagai jawaban tidak. Gaun itu bukan milikku. Bagaimana mungkin aku bisa suka? Batinnya. Siang pun berganti sore, Yuki telah bersiap dengan dibantu oleh Cindy. Mengenakan gaun merah panjang tanpa lengan disertai belahan pendek di bagian lutut ke bawahnya, Yuki tampak mempesona. Di bagian depan villa Yuki akhirnya bertemu dengan Aslan. Tatapan keduanya bertemu, namun Aslan melihat gaya jalan Yuki yang aneh. Mungkin itu karena sandal bertumit tinggi yang gadis itu kenakan.
Meski begitu dia cukup terpesona, rambut panjang Yuki digelung dan dibuat koli menjuntai di beberapa sisi. Kulit Yuki yang putih bersih membuatnya bersinar dalam balutan gaun merah itu. Bahkan istrinya itu menunjukkan warna iris mata aslinya yaitu coklat caramel. Itu artinya Yuki tak lagi memakai kontak lens yang berwarna sama seperti kakaknya. Dari pandangan Yuki pun sama, setelan jas yang Aslan kenakan itu berwarna senada dengan dirinya, namun dengan warna merah yang lebih gelap. Tubuh tinggi serta rambut hitam pekat dari lelaki itu sungguh membuat ngiler kaum hawa tiap kali memandang wajah tampannya. Sempurna adalah kata yang tepat untuk menggambarkan sosok diri Aslan. Yuki pun jadi teringat para kekasih sang kakak yang telah meninggal itu dan setelah diingat-ingat rupanya wajah mereka pun mirip. Cantik. Satu kata itu lolos dari bibir Aslan. Saat itu Yuki sudah berdiri tepat di hadapannya hingga harum aroma parfum yang digunakan gadis itu tercium di hidung Aslan. Yuki bertanya sebab seperti mendengar sesuatu namun tak jelas diucapkan oleh Aslan. Namun Aslan tak menjawabnya dan memilih untuk masuk duluan ke dalam mobil mewah berwarna abu metalik miliknya. Aslan menggeser duduknya lebih masuk ke dalam di kursi penumpang itu. Dia juga sengaja tak menutup daun pintunya agar Yuki menyusul masuk lewat pintu yang sama. Yuki rupanya agak kesulitan untuk membungkuk saat akan masuk ke dalam mobil itu. Namun dia, yang punya jiwa kelelakian itu pun, segera memilih untuk mengangkat bagian bawah gaunnya yang sempit itu ke atas hingga belahan kecil gaunnya terbuka dan menampilkan paha mulus bahkan nyaris ke bagian paling atas. Aslan yang sejak tadi terus memperhatikan Yuki dibuat melotot sekaligus geram. Saat Yuki berhasil duduk di sebelahnya, Aslan pun langsung menarik kuat bagian gaun yang terangkat tadi hingga turun ke bawah. "Apa yang kamu lakukan?" protes Yuki pada gerakan Aslan yang tiba-tiba. "Apa kamu sengaja ingin mempertontonkan paha jelekmu itu, hah?" Wajah garang Aslan sudah berada dekat dengan wajah Yuki. Dengan cepat Yuki mendorong dada Aslan dan rupanya berhasil membuat suaminya menjauh. Padahal Aslan memang sengaja menjauh karena dorongan dari tangan mungil Yuki mana ada pengaruhnya bagi Aslan. "Sika, dasar tidak jelas!" Yuki bergumam kesal sembari membenarkan posisi gaunnya yang sempat ditarik oleh Aslan, sedangkan Aslan terus memperhatikan gerak-gerik Yuki dengan diam. Mobil mulai berjalan dikemudikan oleh seorang supir. Saat sudah mulai memasuki jalan raya mereka berpapasan dengan sebuah mobil yang mengarah masuk ke area villa. Aslan sempat memperhatikan mobil tersebut. Lagi-lagi dia geram setelah tahu bahwa itu adalah mobil milik Yuri. Mau apalagi rubah sialan itu, gumam Aslan di dalam hati. Sang supir mendadak menerima panggilan telepon dan setelah berbicara sebentar dia mengakhiri panggilan tersebut lalu melaporkan pada Aslan. "Tuan, ada ibu dari Nyonya Muda datang ke villa. Apakah kita harus kembali?" Yuki yang mendengar perkataan supir itu secara jelas langsung terkejut tak menyangka, apakah sang ibu datang untuk menjemput dirinya? Yuki tak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu, pokoknya dia harus pergi bersama sang ibu. "Kita kembali saja," ucap Yuki membuat Aslan menoleh padanya. "Berani sekali kamu membuat perintah," kau tegur Aslan. Yuki pun terdiam karena bingung harus berbuat apa, namun jika harus memohon sampai mencium kaki Aslan pun rela dia lakukan asal bisa bertemu dengan sang ibu. Dia pun lantas berniat untuk memohon pada Aslan dan tanpa malu Yuki menyentuh tangan Aslan. Tentu saja hal itu mengejutkan Aslan sampai matanya turun menatap tangannya yang dipegang Yuki. "Aslan, aku mohon izinkan aku bertemu dengan ibu. Mungkin dia datang untuk menjemputku. Kasihan ibu sudah datang jauh-jauh kemari." Yuki memohon dengan nada paling rendah. Aslan yang masih menatap tangannya itu teringat pada sesuatu lantas menepis tangan Yuki hingga terlepas. "Apakah seperti itu sikapmu pada semua lelaki? Menyentuh tangan mereka agar mengabulkan keinginanmu? Lalu ketika sudah dikabulkan, maka apa lagi yang akan kamu berikan sebagai ucapan terima kasih? Tubuhmu?" Dia melayangkan tatapan tajam pada Yuki. "Apa yang sedang kamu bicarakan?" tanya Yuki merasa heran lalu dia teringat pada saat bertemu Bagas. Dan Yuki pun sadar ketika itu dia menyentuh tangan Bagas tanpa sadar sebab memohon untuk bisa dibantu keluar dari villa. "Aku tidak seperti yang kamu pikirkan." Bab 16 Rumah Besar. Selama 15 menit dalam perjalanan Yuki dan Aslan tak saling bicara, hingga tiba di sebuah tempat yang mereka sebut dengan rumah besar. Di tengah hamparan hijau yang luas dan taman yang dirawat dengan sempurna, berdiri sebuah mansion mewah tingkat 3 yang megah. Dengan arsitektur yang menggabungkan elemen klasik dan modern, mansion ini tampak seperti istana dari dongeng yang menjadi nyata. Pintu masuk yang besar dan elegan, dilengkapi dengan detail ukiran yang rumit, menyambut setiap tamu yang datang. Yuki turun dari mobil tanpa dibantu oleh siapapun, tidak seperti Aslan yang dibukakan pintunya dari luar oleh sang supir. Sejak dalam perjalanan tadi Yuki terus kepikiran pada sang ibu, apakah benar ibunya datang ke villa? Jika benar, pasti kedatangan sang ibu adalah untuk menjemput dirinya. "Cepat sedikit kalau jalan.
Aslan menegur Yuki yang malah diam termenung. Sambil menahan kesalnya itu, Yuki tetap menurut dan mempercepat langkah kakinya untuk mengejar Aslan. Wajahnya yang ditekuk tak luput dari perhatian Aslan. "Ingatlah apa yang sudah pernah aku katakan," ucap Aslan ketika Yuki sudah berada di sampingnya. "Apa?" tanya Yuki dengan malas. "Agar menjadi istri yang baik, setidaknya di depan kedua orang tuaku," jelas Aslan dengan suara beratnya, wajahnya pun kelihatan sangat serius. "Tidak mau," tolak Yuki dengan ketus. "Yuki!" Aslan pun menjadi geram. Yuki terkejut ketika untuk pertama kalinya mendengar Aslan menyebut namanya, dan itu terdengar aneh di telinganya. "Jika kamu ingin aku menjadi istri yang baik, maka pertemukan aku dengan ibuku," ucap Yuki yang masih terus kepikiran pada kedatangan sang ibu di villa tadi. Mendengar ancaman dari istri kecilnya itu, Aslan pun tersenyum licik, satu tangannya terangkat untuk mengusap pipi Yuki yang mulus. "Tidak ada siapapun yang bisa bernegosiasi denganku. Jika malam ini kamu tidak menurut, maka aku akan kembali mengunci pintu menara itu." "GLK?" Yuki menelan ludahnya. Baru saja hari ini dia bisa merasa bebas dan dia tidak ingin itu direnggut kembali. Aslan benar-benar cerdik dan berhasil membuatnya kesal setengah mati. "Aslan, kamu sungguh licik!" desis Yuki penuh amarah, namun apalah amarah itu di mata Aslan. Lelaki itu malah terus menarik tangan Yuki untuk masuk ke dalam rumah besar yang menjadi tempat tinggal milik orang tua Aslan. Mereka sudah disambut oleh beberapa orang pelayan yang terlihat ramah di mata Yuki. Saat Yuki melangkah masuk ke dalam rumah itu, dia langsung terkagum-kagum. Lantai dasarnya adalah definisi kemewahan yang tiada tara. Langit-langit yang tinggi, dilengkapi dengan lampu gantung kristal yang berkilauan, menerangi ruangan yang luas dengan cahaya hangat dan mengundang. Lantai marmer yang cemerlang mencerminkan sinar matahari yang masuk melalui jendela-jendela besar, menambah kesan mewah dan terang. Di satu sisi, sebuah ruang tamu yang luas dengan perabotan yang dipilih secara hati-hati menawarkan kenyamanan dan gaya. Sofa yang empuk dan meja kopi yang terbuat dari kayu mahoni, dipadukan dengan karpet Persia yang halus, menciptakan suasana yang hangat dan mewah. Yuki tidak bisa berhenti memuji setiap detail dekorasi yang dia lihat. Dari lukisan-lukisan yang menghiasi dinding, hingga vas bunga yang diletakkan secara strategis untuk menambah keindahan ruangan. "Ini benar-benar luar biasa," gumamnya di dalam hati dengan suara yang penuh kekaguman. Setiap detailnya begitu sempurna dan indah. Namun, semakin banyak dia mengagumi keindahan mansion tersebut, semakin Yuki merasa rendah diri. Dia merasa seperti tidak pantas berada di lingkungan keluarga suaminya yang kaya raya. "Aku hanya orang biasa," pikirnya. "Bagaimana bisa aku berada di tempat yang seindah ini?" Perasaan itu menggelayut di hatinya, membuatnya merasa kecil dan tidak berarti di tengah kemewahan yang mengelilinginya. Meskipun demikian, kekaguman Yuki terhadap mansion dan semua detail dekorasinya. Ketika sudah berada di dalam rumah itu, tak bisa membuatnya matanya berhenti mengedar hingga kehadiran Bagas menyita perhatian Yuki. "Kak Bagas!" seru Yuki, wajah yang awalnya ditekuk langsung berubah cerah seketika. Melihat perubahan signifikan di wajah Yuki membuat Aslan berdecih, dia pun menundukkan wajahnya ke arah Yuki lalu berbisik dengan tajam. "Kamu hanya memanggilku dengan nama, sedangkan Bagas kamu panggil Kak? Sepertinya kamu memang suka diberi hukuman." Setelah berkata seperti itu, Aslan melenggang meninggalkan Yuki yang tertegun setelah mencoba memahami ucapan Aslan tadi. "Apa dia juga ingin kupanggil Kak?" gumam Yuki bertanya-bertanya. "Yuki, ada apa?" Bagas menghampiri Yuki dengan wajah yang cerah. Penampilannya tak kalah tampan dengan setelan jas berwarna hitam. Yuki pun memuji di dalam hati. "Tidak, aku hanya tak menyangka bisa bertemu dengan kakak di sini. Apakah Bagas tinggal di sini?" tanya Yuki. Dari kejauhan Aslan memperhatikan interaksi Yuki dan Bagas. Keduanya terlihat akrab padahal baru sekali bertemu. Meski tahu bagaimana perasaan Bagas terhadap Yuki, namun Aslan tetaplah pemenangnya, sebab dia adalah suami Yuki. "Aslan, di mana istrimu?" Mahardika datang menghampiri Aslan bersama Asmira yang menggandeng lengannya. Pasangan suami istri itu terlihat sangat serasi sekali meski Mahardika bukan merupakan ayah kandung Aslan. "Dia ada di sana," jawab Aslan sambil menengok ke arah Yuki dan Bagas yang saat itu sudah berjalan mendekat. Mahardika langsung melayangkan senyuman lalu menyapa Yuki dengan manis. "Selamat datang, menantuku. Kamu cantik sekali, tak salah Aslan memilihmu," pujinya. Yuki pun membalas senyuman itu, namun saat melihat bagaimana raut datar di wajah Asmira lagi-lagi membuat Yuki harus sadar diri bahwa dirinya berbeda kasta. Apalagi ketika itu Asmira menatap Yuki dan Bagas bergantian, seperti curiga pada mereka berdua.
Selamat malam Tuan dan Nyonya. Bagas menyapa Mahardika berikut juga dengan Asmira. Kali itu Asmira tampak menyambut Bagas dengan baik. Bagas, kamu itu terlalu formal. Kita langsung menuju ke ruang makan saja. Ajak Asmira yang rupanya bisa tersenyum juga. Mahardika dan Asmira memimpin langkah paling depan. Di belakang mereka berdua ada Aslan yang berjalan seorang diri, namun saat itu Yuki bergerak menyusul dirinya dan tiba-tiba saja menggandeng lengan Aslan sehingga membuatnya terkejut dan menengok ke arah Yuki di sebelah kanannya. Saat itu Yuki hanya memberikan senyuman tipis, biar bagaimanapun menurut Yuki dia memang harus bersikap baik di hadapan mertuanya. Sebab masalahnya dengan Aslan tidak ada hubungannya dengan Mahardika maupun Asmira. Bagas yang berada paling belakang pun harus pasrah dan menahan gejolak di dalam hatinya. Ingin cemburu, namun dia bukanlah siapa-siapa bagi Yuki. Makan malam saat itu berjalan cukup baik. Yuki pun sudah banyak belajar untuk menggunakan sendok makan yang ada banyak macamnya itu selama ia berada di menara, sehingga tak lagi membuatnya kesulitan. Beberapa kali terdengar pembicaraan antara Mahardika dan Aslan sedangkan Bagas hanya terus fokus pada santapannya. Aku sudah selesai, ucap Asmira kepada suaminya sesaat setelah mengelap mulutnya dengan lap khusus, kemudian ia beralih menatap Yuki. Yuki, setelah ini ikutlah denganku, aku ingin mengobrol sebentar denganmu. Pelayan akan mengantarkanmu ke sisi rumah ini, tempat yang nyaman untuk menyicipi segelas teh hangat. Baiklah. Meski kaget mendapatkan undangan dari Asmira secara langsung namun Yuki berusaha menyiapkan diri. Menurutnya hal seperti itu mungkin saja terjadi, sebab saat itu dia sedang berada di rumah mertuanya. Tidak mungkin setelah selesai makan dan mereka hanya akan pulang begitu saja tanpa mengobrol. Asmira berdiri lebih dulu lalu beranjak meninggalkan meja makan dengan gaya anggunnya. Tak lama setelahnya Yuki pun menyelesaikan makan malamnya. Aslan bolehkah aku menyusul, Ibu? Lidah Yuki terasa keluh untuk mengucapkan kata ibu untuk Asmira. Perkataan Yuki yang seperti meminta izin kepada Aslan itu cukup membuat suaminya terkejut sekaligus sedikit senang. Bagas pun sama kagetnya, namun hanya dia menatap Yuki dari seberang meja. Pergilah dan jangan tersesat. Meski senang karena Yuki meminta izin padanya, namun Aslan masih saja mencibir. Sambil berdecak dalam hati Yuki pun mulai berdiri dari duduknya, dan entah mengapa Bagas juga ikut berdiri dan berpamitan pada Mahardika. Melihat itu Aslan curiga kalau Bagas ingin mengikuti Yuki sehingga membuatnya tak suka. Saat Yuki sudah mulai berjalan ke arah pintu keluar dari ruang makan tersebut, Aslan pun bergerak menyusul istrinya sehingga dirinya memotong langkah Bagas yang berada tak jauh di belakang Yuki. Sayang? Aslan menarik lengan Yuki dari arah belakang hingga tubuh gadis itu berputar menghadapnya. Ketika keduanya saling berhadapan, Aslan pun menarik kepala Yuki dari belakang menggunakan satu tangan besarnya dan mencium bibir Yuki secara mengejutkan. Di belakang Aslan itu, Bagas menatapnya tak percaya dan memilih untuk segera memalingkan muka. Sedangkan Mahardika tertawa senang melihat kemesraan dua sejoli tersebut. Bab 17, sebuah fakta. Yuki sudah berada di bagian sisi luar rumah besar tersebut, sebuah balkon yang memiliki atap dengan pagar kayu berukiran unik di sekelilingnya. Apa aku membuatmu menunggu? Kehadiran Asmira membuat Yuki berdiri dari duduknya. Sebelumnya dia memang tiba lebih dulu, padahal Asmira telah meninggalkan ruang makan tadi lebih cepat dari Yuki. Mungkin sebelum menemui Yuki, Asmira pergi ke tempat lain dulu di rumah itu. Tidak perlu menyambutku seperti itu, apakah itu merupakan kebiasaan dari keluargamu? Pertanyaan Asmira itu seolah ingin mengungkit status keluarga Yuki, dan itu cukup membuat Yuki terusik. Asmira langsung duduk di hadapan Yuki setelah itu. Ya, kami memang sangat menghargai orang lain, apalagi jika orang tersebut adalah orang tua. Bahkan kami harus mencium tangan mereka sebagai bentuk penghormatan dan juga kasih sayang. Jawab Yuki yang tiba-tiba menjadi perasa. Asmira terkekeh. Wajahnya yang seperti itu cukup membuat Yuki terpana. Ternyata jika tertawa ibunya Aslan sangat cantik. Puji Yuki di dalam hati, dia pun kembali duduk ke tempat semula. Dua orang pelayan datang tak lama setelahnya, membawa satu buah teko teh chamomile lalu menuangkannya ke dalam gelas keramik berukuran kecil untuk Yuki dan Asmira. Terima kasih, ucap Yuki kepada pelayan tersebut setelah mereka selesai menuangkan tehnya sedangkan Asmira tampak langsung saja menikmati minumannya. Maaf, apa yang ingin Anda bicarakan denganku? Tanya Yuki ingin langsung saja pada intinya. Dia tak ingin membuang waktu jika tujuan Asmira memanggilnya hanya untuk mengintimidasi dirinya, maka sebaiknya tak perlu berlama-lama. Minumlah dulu, teh itu tidak beracun. Aslan juga pasti akan bersabar menunggumu. Dia sedang berada di ruang kerja ayahnya dan itu pasti akan lama. Jika tidak mengobrol denganku maka kamu yang akan merasa bosan. Asmira berujar sambil kembali menyeruput teh mahal yang harga satu boksnya mencapai ratusan ribu tersebut. Ucapan Asmira ada benarnya juga. Melirik ke gelas minumannya itu, Yuki pun meraihnya perlahan. Aroma dari teh tersebut sangatlah nyaman untuk dihidu.
Begitu Yuki mulai menyeruputnya, ternyata rasa yang sangat nikmat itu malah membuat lidahnya tidak terbiasa. Selama hidupnya, Yuki hanya pernah minum teh berwarna merah yang biasa dia beli di warung tetangga rumah ibunya. Meski begitu, Yuki tetap menyukai teh kamomel tersebut karena aromanya sangatlah menenangkan. Pantas saja Asmira menyukainya. Selera orang kaya memang berbeda dengan orang sepertiku. Yuki terus saja merasa insecure. Yuki, sebenarnya aku tidak ada hal yang terlalu penting untuk dibicarakan denganmu. Ucap Asmira membuat Yuki mengalihkan tatapan kepadanya. Yuki pun hanya terdiam menunjukkan wajah bingungnya. Jika tidak ada hal yang ingin dibicarakan, lalu kenapa memanggilnya? Namun sesaat kemudian Asmira melanjutkan perkataannya. Hanya saja aku merasa harus menyampaikan bahwa aku tahu tentang kamu dan Yuri adalah gadis yang berbeda. Kamu adalah adiknya Yuri yang menggantikan dirinya menikah dengan putraku. Terkejut, Yuki memekik di dalam hati sampai napasnya tertahan sejenak. Kedua tangannya saling meremas di atas paha, bingung harus menjawab apa seolah tertangkap basah. Asmira pun kembali melanjutkan. Tenang saja, aku tak akan mengusirmu apalagi menyuruhmu untuk meninggalkan putraku. Dia juga sudah menikahi dirimu dengan baik. Aku sudah tua dan tak punya siapa-siapa lagi selain Aslan setelah kepergian kakaknya, sehingga mau tak mau aku akan menerimamu. Asalkan dengan satu syarat, jangan pernah berkhianat dari putraku seperti halnya Yuri. Karena jika itu terjadi, maka bukan hanya Aslan yang akan turun tangan, namun aku juga. Entah Yuki harus senang ataukah tidak, mendengar Asmira mengungkapkan bahwa dia menerima Yuki. Setidaknya Yuki bisa sedikit tenang sebab akan berkurang satu orang yang mengintimidasi dirinya di keluarga itu. Sayangnya apa yang Asmira ungkapkan justru membuat seseorang menjadi kesal. Wina ternyata berada tak jauh dari tempat Yuki dan Asmira duduk sehingga bisa mendengar semuanya. Dia bergerak merogoh kantong seragam pelayannya, lalu mulai mengetik pesan singkat untuk dikirim pada seseorang di sana. Setelah selesai mengetikkan pesan singkat di ponselnya tersebut, Wina pun kembali mengarahkan pandangannya pada Yuki lalu Asmira dan dia terkejut karena di saat yang bersamaan rupanya Yuki juga tengah menatap dirinya. Baiklah, aku rasa pembicaraan kita cukup sampai di situ saja. Yuki menoleh ke arah Asmira yang sudah berdiri dari duduknya. Ketika wanita itu akan mulai melangkah, dia sempat mengatakan sesuatu yang membuat hati Yuki terenyuh. Mulai sekarang panggil aku ibu, seperti Aslan. Yuki berjalan seorang diri di sebuah lorong yang panjang di lantai 2 tersebut. Dia adalah seorang gadis yang suka menjelajah sehingga tak merasa takut tersesat. Bicara tentang tersesat membuat Yuki teringat pada Aslan yang mengatakan pada dirinya agar tidak tersesat. Yuki menggigit bibirnya. Mengingat wajah tampan Aslan, rasanya tak akan ada satupun wanita yang tak terpikat olehnya. Cih, aku sih tidak akan. Yuki pun memutar ingatan pahitnya saat Aslan sudah 2 kali menggagahi dirinya. Hal tersebut membuatnya memalingkan wajah menatap keluar dari lorong panjang yang berada di sisi kiri rumah tersebut. Meski malam hari area di sana dapat terlihat dengan cukup jelas karena banyak sekali dipasang lampu-lampu dari berbagai jenis. Keindahan lingkungannya dan juga taman-taman kecil yang dipenuhi oleh bunga. Yuki jadi betah berlama-lama memandangnya. Saat sedang menikmati pemandangan itu, Yuki seperti melihat keberadaan seseorang di ujung lorong tersebut. Ketika menoleh dan melihat siapa, ternyata adalah Wina. Saat tatapan keduanya bertemu, Wina malah dengan cepat memilih berbelok ke satu ruangan, padahal jelas-jelas Yuki melihat kalau pelayan tersebut sedang berjalan ke arahnya, lalu dengan cepat menghentikan langkah ketika menyadari keberadaan Yuki. Wina? Sedang apa dia? Sejak kapan dia ada di rumah ini? Apakah tadinya dia menaiki mobil yang berbeda dengan kami? Sambil bergumam, Yuki melanjutkan langkahnya menuju ke ujung lorong dan melewati ruangan yang tadi Wina masuki. Yuki sempat menengok ke arah ruangan tersebut. Ternyata di dalam ruangan itu terdapat lorong panjang juga dan beberapa pintu di sisi kanannya. Yuki meneruskan langkah kakinya, namun dia seperti mendengar sesuatu di dalam sana. Seperti suara seorang pria yang membentak, lalu ada suara seorang wanita yang berteriak. Ada apa di sana? Bisik Yuki pada diri sendiri, karena penasaran dia pun membawa kakinya memasuki ruangan tersebut. Sialnya pada saat dia baru saja masuk ke dalam lorong itu, sepertinya ada suara langkah kaki yang mendekat. Panik Yuki pun membawa tubuhnya bersembunyi di balik tembok yang terdapat sebuah lemari jam berukuran lebih tinggi dari tubuhnya. Yuki diam di sebelah lemari tersebut. Sesaat kemudian suara langkah kaki itu semakin dekat, lalu Yuki melihat Wina melewati tempatnya bersembunyi sambil meringis memegangi pipi kirinya, lalu keluar dari sana. Belum sempat bertanya-tanya, Yuki malah mendengar suara tertawa dari 2 orang pria. Mengira itu adalah Aslan, dia pun memutuskan untuk mengikuti suara tersebut karena ingin mengajak Aslan pulang saja dan bertemu dengan ibunya di villa. Dari samar-samar suara obrolan itu terdengar semakin jelas di telinga Yuki. Semakin didengar, semakin dia tahu bahwa tidak ada suara yang mirip dengan Aslan di sana. Kamu tak perlu meminta uang terus padaku, Arjun. Kasus kematian itu sudah tidak perlu dikhawatirkan lagi. Aku tahu kamu berencana untuk memerasku, namun harus kamu tahu juga bahwa aku sudah memberimu lebih dari seharusnya. Ucap seseorang di dalam sebuah ruangan yang pintunya terbuka.
Kening Yuki mengernyit, lalu ia berhenti melangkah tepat di samping pintu ruangan yang pertama. Sepertinya ada dua orang pria di dalam sana saling berbicara sendiri dengan jelas perbincangan dari Mahardika dan Arjun perihal akan membunuh Aslan. Khawatir kenapa? Selama aku mengenal Aslan belum pernah ada orang yang berhasil mencelakai dia. Bagas berujar sambil fokus mengemudi. Yuki menoleh menatap Bagas. Apakah Bagas sudah berteman lama dengan Aslan? Tanyanya. Ya, kami berteman semenjak masih duduk di bangku sekolah. Jawab Bagas santai. Kulihat Kak Bagas juga akrab dengan ibunya Aslan? Benar. Kalau begitu kakak pasti tak akan percaya jika aku katakan bahwa ayah tiri Aslan dan seseorang bernama Arjun adalah pembunuh dari Kak Akram. Dan mereka juga berencana untuk melakukan hal yang sama pada Aslan, itu membuatku khawatir. Sahut Yuki dengan cepat, tanpa sadar menunjukkan kecemasan yang teramat terhadap Aslan. Bagas pun memberikan reaksi terkejutnya dengan melirik singkat ke arah Yuki. Arjun ada di rumah besar? Bagaimana aku bisa tidak tahu itu? Gumam Bagas di dalam hati. Apa itu yang membuat Aslan melepaskanmu? Bagas kembali bertanya pada Yuki. Yuki menganggukkan kepalanya, meski Bagas tak melihatnya karena harus fokus pada jalanan di depan. Benar, aku sudah membuktikan bahwa Kak Yuri tidak bersalah sehingga aku meminta Aslan untuk melepaskanku dan dia membiarkanku pergi. Aku cukup lega karena dia tak menyulitkanku. Lega? Yuki bertanya pada dirinya sendiri. Bagas menarik napas dalam lalu menghembuskannya perlahan. Bagi dirinya, yang sudah sangat mengenal Aslan, merasa tak mungkin kalau sahabat sekaligus bosnya tersebut mau melepaskan Yuki begitu saja sebab mereka telah terikat pada sebuah pernikahan, apalagi Aslan telah mendapatkan Yuki seutuhnya. Aku harus memastikan semuanya. Lalu kenapa Aslan tidak mengatakan perihal paman Mahardika dan Arjun padaku? Jadi kemana tujuanmu saat ini? Aku siap mengantarkanmu. Tanya Bagas ketika mereka telah masuk ke tengah jalan raya yang sangat ramai oleh pengendara. Aku ingin ke villa saja, karena ibuku ada di sana. Jawab Yuki yang ingat kalau sang ibu sedang berada di villa saat ini. Bagas melirik Yuki, sebenarnya Maudi sudah pergi dari villa sejak tadi karena Aslan memerintahkan kepada para penjaga untuk mengatakan pada ibu Yuki tersebut bahwa dia dan Yuki akan menginap di rumah besar malam ini. Baiklah. Hanya itu yang bisa Bagas ucapkan meski dia tahu kalau Maudi tak ada di villa. Entah mengapa dia malah merasa tak bisa memisahkan Yuki dan Aslan dalam keadaan seperti itu. Belasan menit kemudian mobil yang dikendarai oleh Bagas itu telah tiba di villa. Pada saat itu, jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Ketika baru turun dari mobil, Yuki langsung mengedarkan pandangannya untuk mencari keberadaan sang ibu. Akan tetapi mobil milik Yuri sudah tak terlihat berada di halaman depan villa tersebut. Yuki mengira bisa saja ibunya berada di dalam villa tersebut untuk menunggu dirinya, sehingga dia memutuskan untuk masuk ke dalam. Bagas yang masih berdiri di dekat mobilnya itu hanya diam memperhatikan Yuki yang masuk ke dalam villa dengan melangkah cepat. Kemudian dia pun mendekati dua orang pria di sana. Kunci pintu ini dan jangan biarkan Nyonya Yuki keluar atau siapapun masuk ke dalam pintu itu, kecuali Tuan Muda Aslan. Baik, Tuan. Sahut dua orang penjaga tersebut bersamaan. Setelah memastikan keamanan Yuki, Bagas pun memilih untuk pergi, namun sebelumnya dia melihat ponselnya yang bergetar. Itu adalah panggilan masuk dari Aslan. Di dalam villa tersebut, Yuki masih sibuk mencari sang ibu. Dia pun menjadi berjalan ke sana kemari tanpa lagi kesulitan mengenakan sepatu bertumitnya. Ruang tamu hingga ruang makan dia telusuri, namun keberadaan sang ibu tak juga ia temukan dan akhirnya Yuki lelah juga sebab berjalan begitu jauh. Maaf Nyonya, apa Anda sedang mencari sesuatu? Yuki dikejutkan dengan kehadiran dua orang pelayan dari arah belakangnya, kebetulan sekali dirinya ingin menanyakan perihal keberadaan sang ibu. Ya, di mana ibuku? Tanya Yuki. Sayangnya dua orang pelayan tersebut malah saling pandang satu sama lain, membuat Yuki menatap mereka bergantian sambil menanti jawaban. Lalu salah seorangnya menjawab. Maafkan kami, Nyonya. Sejak Anda dan Tuan Muda pergi tadi sampai sekarang belum ada tamu yang datang kemari. Yuki tertegun sejenak lalu berpikir bahwa mungkin saja ibunya sudah kembali pulang setelah mengetahui kalau dirinya tak ada di villa tersebut. Dia pun berniat untuk meminta Bagas mengantarkannya pulang ke rumah ibunya. Baiklah, terima kasih. Ucap Yuki kepada dua orang pelayan tersebut. Ketika Yuki mulai berjalan berniat untuk menemui Bagas kembali di halaman villa tadi, tak sengaja dia melihat keberadaan Wina dari kejauhan. Hal itu sontak membuatnya kebingungan sekaligus heran sebab dirinya juga melihat keberadaan kepala pelayan tersebut di rumah besar. Apa mereka ada dua? Gumamnya masih kebingungan. Dari jarak tak begitu jauh itu Wina baru menyadari keberadaan Yuki. Dia yang terkejut lantas bergerak menutupi pipi kirinya dengan satu tangan lalu pergi menghilang di balik tembok. Hal itu mengingatkan Yuki pada Wina yang dia lihat keluar dari satu ruangan di rumah besar. Bahwa pelayan tersebut juga terlihat memegangi pipi kirinya yang merah padam seperti habis terkena tamparan.
Pikiran Yuki menjadi campur aduk, ada apa sebenarnya dengan Wina? Apakah dia juga ada hubungannya dengan perbuatan ayah Mahardika dan lelaki bernama Arjun itu? Yuki pun teringat kembali pada Aslan sampai-sampai terbayang wajahnya. Mendadak ia menjadi khawatir pada lelaki yang masih menjadi suaminya tersebut. Jiwa detektif dalam dirinya mulai bergejolak. Aslan masih tak percaya pada ucapanku dan masih menyangkal kalau Kak Yuri tak terlibat dalam kematian Kak Akram. Aku harus menyelidikinya sendiri dan sepertinya aku harus memulainya dari Wina. Akhirnya malam itu Yuki memutuskan untuk tidak jadi pergi dan memutar arah kembali menuju ke menaranya. Bab 19, hati Yuki yang bimbang. Malam itu Yuki merasa gelisah dan tak enak tidur. Dia pun memutuskan untuk duduk di tepi jendela kaca menara tersebut. Pikirannya melayang ke rumah besar yang baru saja ia kunjungi. Perihal Asmira yang mulai hangat kepada dirinya, lalu kemudian mendengar suatu hal yang mengerikan di lantai 2 rumah tersebut. Yuki menyugar rambut tebalnya ke arah belakang kepala. Helaian rambut panjang itu pun saling berjatuhan ke sisi kepala Yuki dengan lembut. Sebenarnya ada apa dengan keluarga mereka? Apa benar ayah Mahardika telah menyuruh lelaki bernama Arjun itu untuk menghabisi nyawa Kak Akram? Padahal Kak Akram adalah putra tirinya sendiri. Aku jadi penasaran pada Arjun itu. Di sela kebingungan itu, Yuki teringat kembali pada reaksi Aslan saat dirinya memberitahukan perihal perbuatan Mahardika dan Arjun sebagai dalang dari kematian Akram. Cih, bukannya berterima kasih karena aku telah memberikan petunjuk, dia malah bersikukuh kalau Kak Yuri lah pelakunya. Haus. Yuri mengangkat wajahnya ke atas bersamaan dengan menghela napas lelah. Tepat pada pukul 12 malam itu, akhirnya dia memutuskan untuk tidur. 1 minggu telah berlalu, Yuki masih berada di villa menempati menara tersebut dan malah membuatnya terbiasa. Dirinya pun sudah menjadi akrab dengan Cindy. Namun beberapa hari belakangan, Yuki tak pernah melihat Wina datang ke menaranya. Biasanya setiap hari ada saja yang wanita itu sampaikan kepada dirinya, meski selalu berujung membuat Yuki kesal. Kopi Anda, Nyonya? Siang itu setelah makan siang Cindy datang mengantarkan segelas kopi yang Yuki pesan. Dia memang gemar meminum kopi sejak lama dan itu juga kegemaran dari sahabatnya, Anin. Terima kasih, Cindy. Cindy menundukkan kepalanya setelah meletakkan segelas kopi tersebut di atas meja dan Yuki duduk di atas sofa. Ketika Cindy akan beranjak, dia dicegah oleh Yuki. Tunggu, Cindy. Cindy pun menghentikan langkahnya dan kembali berbalik menghadap Yuki. Ada perlu lagi, Nyonya? Tanyanya. Aku jarang melihat Wina. Di mana dia? Daripada penasaran lebih baik Yuki bertanya saja. Cindy tersenyum lalu menjawab. Wina ada di villa, Nyonya. Dia sedang sakit sehingga hanya sering berada di kamarnya saja. Yuki diam sejenak, ingatan 1 minggu yang lalu kembali muncul ketika dia mendapati wajah Wina yang seperti habis ditampar. Sejak kapan dia sakit? Tanya Yuki lagi. Sudah 5 hari ini, Nyonya. Jawab Cindy. Jadi dia sudah sakit selama 5 hari? Apa karena terkena tamparan di pipinya sehingga membuatnya sakit? Lucu sekali, Yuki berbicara di dalam hati. Bolehkah aku jalan-jalan ke villa, Cindy? Tiba-tiba Yuki ingin pergi ke villa. Dia juga ingin melihat keadaan Wina dan juga mencari ponselnya di kamar Aslan. Tentu saja boleh, Nyonya. Anda ini lucu sekali, masa ingin masuk ke villa sendiri harus izin dahulu? Hehehe. Jawab Cindy berkelakar membuat Yuki tersenyum. Berbicara tentang Aslan, sudah 1 minggu ini juga lelaki itu tak tampak batang hidungnya. Tidak juga berada di villa, apalagi datang menemui Yuki di menara. Baik Cindy pun sama sekali tak mendapatkan perintah apapun dari tuan muda tersebut tentang apa yang harus dia lakukan untuk Yuki. Bahkan Yuki pernah menanyakan keberadaan sang suami kepada Cindy, dan jawaban Cindy pun sama dengan pertanyaan Yuki karena dirinya juga tidak tahu. Di perusahaannya tersebut, Aslan tengah sibuk dengan pekerjaannya. Selama 1 minggu ini, dirinya memilih untuk tidak pulang ke villa maupun pulang ke rumah besar di kediaman orang tuanya. Selama 1 minggu itu juga pikiran Aslan sedang bercampur aduk. Pernyataan Yuki di malam terakhir mereka bertemu saat itu menarik benang merah atas misteri kematian sang kakak, Akram. Selain itu, dia juga terus kepikiran akan permintaan Yuki untuk melepaskan dirinya dari pernikahan tersebut. Aslan merasa dirinya tak harus mencegah keinginan Yuki, sebab istrinya itu memang tak bersalah sama sekali. Namun untuk Yuri masih ada sesuatu yang belum bisa Aslan anggap tak ada hubungannya dengan kejadian naas yang menimpa Akram. Dan dari semua itu, ada sedikit rasa tak rela untuk melepaskan istri kecilnya tersebut. Melamum lagi? Bagas datang dari arah luar ruang kerja Aslan dan menegur sang bos yang sedang duduk berpangku tangan di meja kerjanya dengan tatapan yang menerawang. Aslan tahu Bagas tengah meledek dirinya, namun dia sama sekali tak terpengaruh. Bagaimana penyelidikanmu? Dia lebih tertarik pada tugas yang dia berikan pada Bagas. Sambil berdecih Bagas meletakkan sebuah map di atas meja kerja Aslan.
Semuanya memang mengarah pada Paman Mahardika, dan pelakunya juga mengarah pada Arjun. Pantas saja sejak lama kita sudah menyelidiki Arjun dan selalu menemui kesulitan, ternyata ada orang di baliknya yang terus menghalangi kita. Aslan meraih map tersebut, lalu membuka isinya. Terdapat 2 lembar kertas berisi laporan, dan juga 3 buah foto CCTV di bagian depan villa milik keluarga mereka, di kota Bali. Tampak sosok Arjun tertangkap kamera, dan beberapa orang lelaki yang Aslan duga merupakan komplotannya berada di sekitar villa tersebut. Sayang sekali rekaman CCTV di hari itu sudah tidak lengkap. Sepertinya mereka memang menghabisi Kak Akram di bagian luar villa yang tidak terdapat kamera CCTV-nya. Terang Bagas. Ya, ini saja tidaklah cukup untuk menjadi bukti. Arjun bisa saja mengelak saat dimintai keterangan dengan alibi bahwa dirinya hanya kebetulan lewat di area sana. Ucap Aslan sambil menyandarkan punggungnya pada sandaran kursi kebesarannya. Kamu benar. Apa perintahmu selanjutnya? Haruskah kita pakai kekerasan saja pada Arjun? Dia bukanlah siapa-siapa. Bisnisnya masih jauh berada di bawah kita. Bagas berujar dengan raut amarah. Dia juga tahu siapa Arjun itu. Dia adalah musuh bebuyutan dari mendiang Akram di dunia bisnis. Kita tak bisa bertindak sembrono jika ada ayah di belakang Arjun. Ucap Aslan sambil memijit kedua kening tebalnya. Aslam terdiam lagi membayangkan wajah Mahardika, sosok lelaki yang telah menikahi Asmira semenjak dia dan Akram masih duduk di sekolah dasar. 2 tahun pasca kepergian sang ayah kandung untuk selamanya dari dunia ini, Asmira datang memperkenalkan seorang lelaki kepada Aslan dan Akram. Tanpa bisa mereka cegah ataupun sekedar menolak, 2 insan yang sedang dimabuk cinta itu pun melangsungkan pernikahan. Mahardika menjalankan perannya dengan sangat baik, bahkan lebih dari kata baik. Namun yang sedikit aneh, Asmira yang bekerja di perusahaan dan Mahardikalah yang bertugas mengurus mereka berdua di rumah sampai harus bolak-balik mengantarkan Aslan dan Akram ke sekolah. Ketika menginjak usia remaja, Aslan pernah bertanya kepada Asmira mengapa ibunya sibuk bekerja sedangkan Mahardika hanya di rumah saja. Dan sang ibu menjawab dengan tersenyum bahwa perusahaan adalah milik anak-anaknya sehingga Mahardika tidak bisa memimpin perusahaan peninggalan dari suami pertamanya itu. Cepatlah besar, agar kalian bisa memimpin perusahaan dan ibu bisa beristirahat di rumah. Perkataan Asmira kala itu kembali terngiang di ingatan Aslan. Aslan mengernyitkan kedua alisnya seperti tengah berpikir keras dan mengusik Bagas yang sejak tadi memperhatikan dirinya. Ada apa? Tanya Bagas. Periksa riwayat kesehatan ayah. Aku lupa sudah sejak kapan, tapi ayah terlihat beberapa kali mendatangi rumah sakit entah untuk apa. Tukas Aslan, sepertinya dia sedang mencurigai sesuatu. Meski bingung pada perintah itu, namun Bagas tetap menyanggupinya. Bisa apalagi jika bos sudah memberikan perintahnya. Namun sebelum pergi Bagas sempat berkata sesuatu. Sudah 1 minggu kamu tinggal di apartemen kecilku. Apa tidak bosan? Ada istri di rumah kok dianggurin? Brengsek! Sore harinya Yuki memutuskan untuk masuk ke dalam villa. Langkah kakinya mengarah ke bagian belakang yang terdapat 2 lantai. Di sanalah kamar Aslan berada. Dia ingat sebab pernah bermalam di sana sekali. Malam yang penuh debaran dan juga menyakitkan. Saat menaiki anak tangga Yuki semakin merasa gugup saja. Seperti akan menemui Aslan di dalam sana padahal dia tahu kalau suaminya tak berada di villa itu semenjak terakhir mereka bertemu di rumah besar. Akhirnya Yuki sampai di kamar utama yang menjadi kamar satu-satunya di lantai 2 tersebut. Perlahan daun pintu pun terbuka olehnya setelah memasukkan anak kunci yang dia dapat dari Cindy. Video berisi foto pernikahannya bersama Aslan masih bertengger di dinding dengan kokohnya. Itu adalah pemandangan pertama yang bisa dia lihat kala memasuki kamar tersebut karena posisinya yang berada di dekat pintu. Yuki memandanginya sejenak lalu menghela napas pelan. Sayang sekali pengalaman menikahku malah sepahit ini, hanya dalam waktu singkat dan akan berakhir. Satu tangannya terangkat untuk meraba bagian tengah video tersebut. Ada harapan kecil yang tersirat di hati Yuki bahwa dia juga menginginkan pernikahan yang benar-benar asli, bukan atas suatu tujuan yang hanya akan merugikan dirinya semata. Tanpa dia sangka Yuki malah menitikkan air matanya. Hal itu membuatnya merasa heran apalagi ketika melihat wajah tampan Aslan dengan setelan jas pengantin berdiri gagah bersanding dengan dirinya. Hati kecil Yuki berkata untuk ingin menetap menjadi istri Aslan. Hah, jangan bodoh Yuki. Sebaiknya pikirkan masa depanmu saja. Cari ponselmu di dalam kamar ini lalu hubungi ibu. Yuki mencoba menguatkan dirinya dan mulai berkeliling kamar untuk mencari keberadaan ponselnya, dan ternyata sebuah tas yang tergeletak di atas meja nakas menarik perhatiannya. Yuki segera menyambar tas lusuh yang ia kenali tersebut, dengan cepat merogoh isinya dan dia berhasil menemukan ponselnya. Astaga, ternyata aku memang membawa ponsel. Senang bukan main hati Yuki saat itu, meski dia masih tak ingat kapan pernah membawa tas tersebut. Karena saat hari pernikahan ia meninggalkan semuanya di dalam kamar hotel. Yuki memang tak tahu kalau sebenarnya Yurilah yang menyelipkan tas tersebut saat pernah mendatangi villa untuk menemui dirinya.
Ponsel itu dalam keadaan mati karena kehabisan daya. Beruntung di dalam tasnya juga terdapat pengisi daya. Segera Yuki menghubungkan ponselnya dengan benda tersebut dan menyalakan ponsel bututnya tersebut. Begitu menyala deretan pesan dan notifikasi panggilan telepon langsung menyerbu sampai-sampai membuat aktivitas ponselnya tersendat. Ini pasti Anin, mengirim pesan sampai ponselku macet begini. Yuki bergumam sambil tertawa kecil ketika mengingat wajah sang sahabat. Seketika itu rasa rindu menguap di dadanya. Sesaat Yuki ingin bertahan demi mengungkap kebenaran tentang ada atau tidaknya keterlibatan Yuri atas kematian Akram. Namun sesaat kemudian rasa rindu yang sangat besar membuatnya ingin sekali berlari menemui ibu dan juga Anin di sana. Di samping itu juga, ada wajah Aslan yang terus berputar di pikirannya. Bab 20, ada apa dengan Wina? Ibu? Bibir Yuki bergetar ketika akhirnya bisa berbicara dengan sang ibu meski hanya melalui sambungan telepon.